guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan memaparkan sebuah materi pembelajaran. Mari kita lihat videonya dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola dengan NIM 20021110863 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Riau. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan materi Design of Goods and Service pada mata kuliah Manajemen Operasional. Baiklah, untuk pada subbab materi Design of Goods and Service ada 6 konsep yang dibahas, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pemilihan barang dan jasa. 2. Menghasilkan produk baru. 3. Desain produk dan tujuannya. 4. Permasalahan desain produk. 5. Persaingan berdasarkan waktu. 6. Desain jasa. 1. Pemilihan barang dan jasa. Pemilihan barang dan jasa adalah proses pemilihan produk, barang, atau jasa untuk dapat disajikan pada pelanggan atau klien. Produk-produk yang hebat adalah kunci kesuksesan. Strategi produk apapun yang kurang unggul dapat membahayakan perusahaan. Sebuah strategi produk yang efektif mengaitkan keputusan produk dengan investasi, pangsa pasar, dan siklus hidup produk dan mendefinisikan luasnya lini produk. Tujuan keputusan produk adalah untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi produk yang memenuhi permintaan pasar dengan keunggulan kompetitif. A. Pilihan strategi produk mendukung keunggulan kompetitif. Terdapat banyak pilihan dalam pemilihan, pendefinisian, dan perancangan produk. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan seperti low cost strategi melalui desain produk dan rapid response strategi. B. Siklus hidup dan strategi. Seorang manajer operasi harus siap untuk mengembangkan produk baru. Mereka juga harus siap mengembangkan strategi untuk produk baru dan produk yang sudah ada. Strategi produk yang sukses membutuhkan penentuan strategi terbaik bagi masing-masing produk berdasarkan pada posisinya dalam siklus hidupnya. A. Fase pengenalan merupakan karena produk masih rentan bagi pasar sehingga memerlukan biaya-biaya yang tidak bisa untuk mengembangkan produk, proses modifikasi dan perbaikan serta gembangan pemasok. B. Fase pertumbuhan. Fase pertumbuhan adalah desain produk telah mulai stabil dan perkiraan kebutuhan kapasitas yang efektif sangat dibutuhkan. C. Fase kematangan. Fase kematangan adalah ketika sebuah produk matang, kompetitor muncul. Produksi dengan volume tinggi dan inovatif akan dibutuhkan. D. Fase penurunan. Fase penurunan merupakan produk yang sekarat. Biasanya adalah produk-produk yang lemah yang membutuhkan investasi sumber daya dan keahlian manajerial. C. Analisis produk berdasarkan nilai. Analisis produk berdasarkan nilai mengurutkan produk dalam urutan menurunan berdasarkan pada kontribusi uang masing-masingnya kepada perusahaan. Laporan analisis produk berdasarkan pada nilai membantu manajemen dalam mengevaluasi strategi yang mungkin dilakukan untuk masing-masing produk. 2. Menghasilkan produk baru. Salah satu teknik untuk menghasilkan produk baru adalah brainstorming. Brainstorming adalah sebuah teknik di mana kelompok orang yang berbeda saling berbagi ide pada topik tertentu tanpa mengkritik. Tujuan brainstorming adalah untuk membangkitkan diskusi terbuka yang menghasilkan ide kreatif mengenai produk yang mungkin dan perbaikan produk. Umumnya, brainstorming bermanfaat bila secara langsung memusatkan pada keadaan ini. 1. Memahami pelanggan. 2. Perubahan ekonomi. 3. Perubahan sosiologis dan demografis. 4. Perubahan teknologi. 5. Perubahan politik atau peraturan. 6. Perubahan lainnya. Kemudian kriteria menghasilkan produk baru. 1. Harus seimbang antara permintaan pasar dengan produk. 2. Harus cocok dengan keuangan. 3. Pasar atau daya beli. 4. Produk tidak boleh memiliki persoalan hukum. 5. Pencitraan produk harus dilakukan dengan baik. Kemudian pengembangan produk. Pengembangan produk merupakan sekumpulan aktivitas yang dimulai dengan mengidentifikasi peluang pasar dan diakhiri dengan
kegiatan produksi, penjualan, dan pengiriman produk. Ulrich and Estinger tahun 2001, Bond and Cost membedakan 4 strategi pengembangan produk, yaitu 1. Strategi pengembangan pasar berkonsentrasi pada pencarian pasar-pasar baru bagi produk-produk yang sudah ada. Strategi pengembangan produk mencoba memperkenalkan produk-produk baru ke pasar-pasar yang sudah tetap atau sudah dikenal. 2. Strategi penetrasi pasar berusaha meningkatkan penjualan produk-produk yang sudah ada pada pasar yang sudah dikenal. 3. Strategi diversifikasi produk memfokuskan pada pengembangan produk-produk yang sama sekali baru untuk pasar yang baru. 3. Desain produk dan tujuannya. Desain produk adalah proses menciptakan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan untuk pelanggannya. Tujuan dari desain produk adalah untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan mempunyai nilai jual yang tinggi untuk menghasilkan produk yang tren pada masanya. Untuk membuat produk seekonomis mungkin dalam penggunaan bahan baku dan biaya-biaya dengan tanpa mengurangi nilai jual produk tersebut. 4. Permasalahan desain produk. Terdapat beberapa pertimbangan penting bagi desain produk. Berikut kita ulas 6 faktor berikut. 1. Desain yang baik. Desain yang baik adalah sebuah desain yang dapat diproduksi sesuai permintaan bahkan dalam kondisi yang tidak menguntungkan dalam proses produksi. 2. Desain modular. Desain modular adalah sebuah desain di mana bagian-bagian atau komponen-komponen sebuah produk dibagi-bagi menjadi modul-modul yang dapat dipertukarkan atau diganti dengan mudah. 3. Desain berbantu komputer. Penggunaan komputer yang interaktif untuk mengembangkan dan mendokumentasikan sebuah produk. Manufacturing berbantu komputer yaitu penggunaan teknologi informasi untuk mengendalikan mesin virtual. 4. Teknologi realitas virtual. Bentuk visual dari komunikasi di mana gambar menggantikan bentuk sebenarnya dan biasanya memungkinkan penggunaan untuk merespon secara interaktif. 5. Analisis nilai suatu tinjauan atau produk sukses yang memberikan andil selama proses produksi. 6. Keberlanjutan dan penilaian siklus hidup LCA. Desain produk mensyaratkan manajer untuk mengevaluasi opsi-opsi produk. Keberlanjutan dan penilaian siklus hidup atau LCA adalah cara melakukannya. 5. Persaingan berdasarkan waktu. Persaingan atau kompetisi berdasarkan waktu adalah bagaimana produk dikembangkan dengan cepat dan segera dipasarkan. Berikut di bawah ini strategi pengembangan eksternal. 1. Membeli teknologi dengan mengakuisisi perusahaan Microsoft dan Cisco System adalah contoh perusahaan di ujung tombak teknologi yang seringkali mempercepat pengembangan dengan mengakuisisi perusahaan. Kewirausahaan yang telah mengembangkan teknologi yang sesuai dengan misi mereka. 2. Ventura atau bersama atau joint. Ventures perusahaan membangun kepemilikan bersama untuk menghasilkan produk baru atau mencapai pasar baru. 3. Aliansi. Kesepakatan kooperatif yang memungkinkan perusahaan untuk tetap independen namun mengejar strategi yang konsisten dengan misi individual mereka. 6. Desain jasa. Banyak pembahasan sejauh ini memusatkan perhatian pada apa yang disebut sebagai produk nyata, yakni barang. Di sisi lain terdapat produk yang tidak nyata, yaitu jasa. Merancang jasa merupakan suatu tantangan karena umumnya mempunyai karakteristik yang unik karena pelanggan bisa berperan langsung dalam desain jasa. 1. Penambahan efisiensi jasa. Produktivitas jasa terkenal rendah. Sebagian terlibat karena keterlibatan pelanggan dalam desain atau penyampaian jasa atau keduanya. Hal ini memperumit tantangan desain produk. Ada sejumlah cara untuk meningkatkan efisiensi jasa dan beberapa cara untuk membatasi interaksi ini, yaitu membatasi opsi, menunda konsumsi, modularisasi, otomatisasi, dan momen kebenaran. 2. Analisis jaringan rantai proses atau PCN.
Analisis yang memfokuskan pada cara di mana proses dapat didesain untuk mengoptimalkan interaksi antara perusahaan dan pelanggan. 3. Dokumen untuk jasa. Karena interaksi pelanggan yang tinggi pada sebagian besar jasa, dokumen untuk memindahkan produk ke produksi seringkali berbentuk instruksi, pekerjaan, atau naskah yang eksplisit. Sekian video pembelajaran dari saya. Apabila kesalahan kata dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.